Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Pasti mau komentarin berita yang barusan nih. Ini arena rapat, kenapa jadi arena tinju ya? Arena olahraga. Beritanya kita buka dengan berita olahraga, tapi itu tadi olahraga yang tidak patut dicontoh karena lagi rapat. Apalagi ada yang mau sampai banting kursi, jangan Pak. Iya. Itu kita yang bayar pajak kursinya Pak. Adu ide dong, jangan adu Nah, jotos. itu dia. Tapi kalau kita berbicara olahraga Andi Kumala, hari ini spesial. Malam tadi saya kurang tidur. Kenapa? Saya mikirin, ini siapa 5 pelatih, calon pelatih timnas Indonesia? Belum tahu. Belum tahu dong. Andi Kumala udah tahu? Alhamdulillah sih katanya kandidatnya ada yang satu kampung sama aku. Dari timur. Oh bukan ya? Timur Kapatse memang ramai, tapi kan antara iya atau tidak? Belum ya. Informasinya Timur Kapatse pun datang ke Indonesia itu untuk berlibur. Katanya cuma mau liburan. Cuma mau liburan, tapi kan kita nggak tahu namanya liburan sambil menyelam minum air. Tapi kan katanya dari Eropa nih calonnya. Dari Eropa, tapi kayaknya udah nggak ada lagi dari Belanda. Karena kalau kita nyari yang budaya sama ahli budaya aja jadi pelatih timnas ya. Nanti kita omongin deh sama ahlinya ya. Betul sama sekali, kita akan pengamat, bahas untuk menganalisis ya. Betul sekali. Tapi sebelum sana tentunya kami memiliki sejumlah informasi menarik. Salah satunya adalah tim gabungan BNN Provinsi Bangka Belitung dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung yang kemarin berhasil ya Andi Kumala menggerebek kampung narkoba di kawasan Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Penangkapan para pelaku berawal dari operasi terpadu pemulihan kampung rawan narkoba yang dilakukan BNNP Bangka Belitung. 6 orang diamankan, 1 diantaranya merupakan gembong narkotika jenis sabu yang harus dilumpuhkan dengan timah panas akibat melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri. Ini barang bukti yang disita berupa narkotika jenis sabu siap edar seberat 56 gram yang disimpan di batang pohon kelapa yang berada di belakang rumah para pelaku. Kini aparat masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jaringan peredaran dan mencari jejak pemasok narkotika tersebut. Kita bisa lihat tadi di Kumala bagaimana trik dari para bandar narkoba yang menyimpan narkoba-narkobanya ini di dalam sebuah pohon ya. Begitu untuk mengelabui para petugas. Iya. Memang kampung-kampung narkoba, base camp narkoba ini harus segera digerebek ya, karena ini merusak generasi muda kita. Nah, terkait dengan geruduk-menggeruduk nih, gerebek-menggerebek ini bukan hanya aparat loh, tapi emak-emak juga turun tangan. Sejumlah emak-emak geruduk rumah terduga bandar narkoba dan merusak gubuk yang kerap dijadikan tempat menggunakan narkoba di desa Batu Mundong, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. The power of emak-emak ya, Andi Kumala ya. Di mana emak-emak tersebut ini ternyata merasa resah karena maraknya peredaran narkoba di tempat tersebut. Saat mendatangi rumah tersebut, emak-emak berteriak meminta pelaku untuk segera keluar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam rumah tersebut ternyata ditemukan sejumlah plastik klip dan juga alat hisap sabu. Kapolsek Muara Batanggadis, Ibtu Akmaludin mengatakan ada 3 terduga bandar narkoba yang mengedarkan narkoba di desa tersebut dan saat ini mereka telah melarikan diri. Sebenarnya saya setuju apa yang dilakukan oleh emak-emak, tapi mungkin dengan melaporkan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu ini bisa jadi akan membantu para petugas polisi untuk mengamankan para pelaku. Nah, akhirnya kan ada tuh aparat kepolisian yang juga ikut. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Polda Lampung masih terus mendalami penemuan puluhan paket berisi puluhan ribu diduga pil ekstasi dari dalam minibus yang mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbang Tinggi Besar, Lampung Tengah. Beginilah rekaman video penemuan 34 paket berisi 75.000 diduga pil ekstasi di sebuah minibus berwarna hitam yang terjadi kecelakaan di jalur tol Trans Sumatera kilometer 136B, ruas Bakauheni Terbang Besar, Lampung Tengah. Mobil ditemukan dalam kondisi ringsek berat, namun tidak ditemukan pengemudi maupun penumpangnya di sekitar lokasi kejadian. Dalam pemeriksaan kendaraan, petugas awalnya menemukan 1 buah tas yang berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun langsung menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 34 bungkus berisi 75.000 butir. Polisi menduga
Polisi menduga mobil yang mengirim narkoba dalam jumlah besar ini menabrak bagian belakang truk saat sedang melaju. Mungkin karena terburu-buru atau berusaha untuk lari ya dari kejaran. Kemungkinan memang ini masih dalam penyelidikan kepolisian bagaimana kemudian pihak pengendara ataupun pemilik dari minibus ini bisa melarikan diri ya. Baik, kita beralih ke kabar lainnya, eksekusi sebuah rumah mewah di Batam, Kepulauan Riau. Ricuh ya. Ini berlangsung ricuh. Ahli waris pemilik rumah menghalangi petugas pengadilan negeri yang akan mengosongkan rumah tersebut. Kita saksikan bagaimana ini pemirsa kericuhan yang ternyata ini tidak bisa terhindarkan ketika petugas pengadilan akan mengosongkan rumah. Ahli waris bertahan untuk menghalangi petugas yang akan mengosongkan isi rumah yang berada di komplek perumahan mewah Rosadel, Batam Kota. Kericuhan mulai kondusif setelah sejumlah anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap ahli waris yang berusaha memaksa masuk ke dalam rumah. Ahli waris ini mengaku kecewa dengan proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan, di mana mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai dokumen resmi kepemilikan rumah. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di mana sebuah pesawat jenis Cessna jatuh di area persawahan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Pesawat latih jenis Cessna ini jatuh di Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diketahui pesawat dalam perjalanan dari Tangerang menuju Cirebon. Ada 5 awak dalam pesawat tersebut, kelima awak selamat dan kini tengah mendapat pertolongan tim medis. Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Kita akan kembali sesaat lagi dengan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan untuk mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Kehadiran Wapres dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta penguatan kerjasama internasional. KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung selama 2 hari. Wapres Gibran akan menyampaikan pidato posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Selama rangkaian KTT G20, Pak Wapres juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa berkomitmen mencegah masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia yang ilegal atau thrifting. Ya, Purbaya akan membersihkan seluruh barang ilegal yang kini beredar di dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa merespons maraknya pedagang pakaian bekas impor atau thrifting yang meminta agar usahanya dilegalkan. Purbaya menyatakan tidak peduli dengan para pedagang thrifting karena akan fokus mencegah masuknya barang ilegal ke dalam negeri. Ia juga menyebut pemerintah tidak mungkin membuka pasar untuk barang-barang ilegal sekalipun para pedagang membayar pajak. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya
menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Purbaya menilai para pedagang pakaian bekas impor seharusnya beralih ke produk lokal yang kualitasnya bagus. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serah terima barang rampasan negara senilai 883 miliar rupiah kepada PT Taspen. Ya, uang ini merupakan hasil pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi investasi fiktif yang menjerat mantan direksi PT Taspen. Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan serah terima barang rampasan negara senilai 833 miliar rupiah kepada PT Taspen. Dana tersebut berasal dari perkara investasi fiktif PT Taspen tahun 2019-2020 yang menjerat mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stepanus Kosasi, serta mantan Direktur Investasi dan Risiko PT Taspen, Dwi Purwanto. KPK menyita aset-aset para terpidana untuk mengembalikan kerugian negara, termasuk uang tunai, aset tidak bergerak, serta aset lain hasil kejahatan korupsi. Dana yang diserahkan kepada PT Taspen merupakan bagian dari eksekusi pembayaran uang pengganti yang telah diputus pengadilan dalam perkara tersebut. KPK menegaskan bahwa pemulihan aset negara menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus korupsi. Kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum, sekarang dikembalikan kepada PT Taspen. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ini bisa dikelola dan bisa terus tumbuh berkembang dari uang yang ada yang dikembalikan ini, dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita, para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan tentunya. Dengan penyerahan ini, KPK berharap pengelolaan investasi di BUMN semakin diawasi secara ketat agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Dari Jakarta, Skarwanda, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya menghormati keputusan 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, yakni Roy Suryo, Fauzia Tiasuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar yang menolak dilakukan mediasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun begitu, Polda Metro Jaya menegaskan selama proses penyidikan selalu mematuhi asas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar dengan tegas menolak usulan mediasi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menilai yang telah dilakukan oleh Joko Widodo merupakan perbuatan pidana sehingga tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengaku menghargai keputusan ketiga tersangka yang menolak untuk mediasi. Namun dirinya menegaskan jika selama proses penyidikan, penyidik selalu mematuhi azas legalitas, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka masih diagendakan, mengingat penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan oleh ketiga tersangka. Ya itu kan haknya dari orang yang berstatus tersangka. Silakan. Tapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif, dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Itu saja. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan berita Satreskrim Polres Oku berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang guru P3 yang tewas dengan kaki dan tangan yang terikat. Sesaat lagi.
Terbukti melanggar kode etik profesi, Polda Jateng tempatkan perwira polisi AKBP Basuki dalam penempatan ruang khusus atau patsus selama 20 hari ke depan. Tindakan tersebut diambil sebagai langkah untuk melakukan pemeriksaan hingga menunggu sidang etik berlangsung, di mana dari hasil penyidikan sementara AKBP Basuki berada satu kamar dengan korban Dwi Nanda Lincia Levi yang ditemukan tewas di kamar kostel di daerah Gajah Mungkur, Semarang. AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi karena berada satu kamar dengan wanita lain selain istrinya. Sidang akan berlangsung transparan, jika terbukti bersalah akan dikenai sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sebelum penempatan khusus tersebut, mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang mempertanyakan adanya kejanggalan atas meninggalnya seorang dosen di sebuah kamar kos eksklusif di Jalan Telaga Bodas, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Kita ke informasi berikutnya, aparat kepolisian dari Polres Bone, Sulawesi Selatan melakukan penggerebekan praktek judi sabung ayam. Ini terjadi di Kota Watampone dan dalam penggerebekan itu polisi menangkap 5 orang yang diduga terlibat aktif dalam kegiatan judi tersebut. Dan seperti inilah situasi penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana setelah tertangkap para terduga pelaku sempat diperiksa oleh polisi di TKP, kemudian kelimanya dibawa ke Polres Bone untuk proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penggerbekan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan ribu, arena sabung ayam, 2 unit motor, dan 2 ekor ayam jago. Sementara itu menurut polisi, penggerbekan ini dilakukan setelah banyaknya laporan warga mengenai adanya praktik dugaan judi sabung ayam di lokasi tersebut. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang ikut terlibat dalam jaringan perjudian sabung ayam di lokasi tersebut. Ya, Satreskrim Polres Oku berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang guru P3 yang ditemukan dengan tangan dan kaki yang terikat. Tak butuh waktu lama, pelaku pembunuhan guru P3K ditangkap polisi tak jauh dari tempat kejadian perkara. Kapolres Oku AKBP Endro Ariwibowo saat menggelar keterangan pers mengatakan pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran ketahuan oleh korban saat sedang berada di dalam kamar korban. Kemudian pelaku melakukan pembunuhan dengan membekap menggunakan jilbab milik korban. Karena korban masih memberontak, akhirnya pelaku mengikat tangan dan kaki korban. Kemudian pelaku meninggalkan korban dalam keadaan tersebut dan mengambil HP milik korban. Korban kemudian ditemukan warga 2 jam kemudian dalam keadaan meninggal dunia. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana hingga pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Untuk mendalami kasus ini kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Oku, Ibtu Irawan Adi Chandra. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Mbak Nila dan Philip. Ya Pak Kasat, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi sehingga pelaku ini bisa berada di dalam kamar korban. Apakah memang sengaja atau tidak sengaja nih? Baik, sebelumnya kami Polres Oku mengucapkan selamat pagi dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban. Diketahui bahwa peristiwa ini pada hari Rabu pada pukul 17.30 oleh tim, kemudian kami melakukan penyelidikan. Memang betul bahwa pelaku ini memang sudah tidur di rumah sebelah rumah korban. Yang betulnya itu ada kontrakan, ada 4 rumah, hanya satu-satunya kontrakan yang didiami korban. Kemudian pada pagi harinya pelaku masuki rumah korban melalui atap plafon rumah. Demikian, Mbak.
Iya, Pak Kasat Reskrim, apakah pelaku ini berusaha atau memang berniat untuk mencuri di kontrakan tersebut sehingga akhirnya ketahuan oleh korban? Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang kita temukan dari analisis gelar perkara, memang betul ada dugaan memang pelaku telah berniat untuk mencuri di rumah korban. Baik, Pak Kasat, hasil dari pemeriksaan saksi-saksi di sana juga bagaimana kemudian keseharian dari pelaku? Pelaku ini sendiri adalah pengangguran, Pak. Jadi pada saat kita menangkap pelaku juga, kita melaksanakan tes narkoba dan diketahui bahwa pelaku ini memakai sabu dan juga ganja. Demikian. Dan apakah juga di kontrakan tersebut memang sudah seringkali kehilangan barang-barang dari mereka yang mengontrak di sana, Pak Kasat? Sebelumnya tidak ada. Jadi memang korbannya sendirian. Dari 4 pintu kontrakan itu hanya korban yang mendiami. Jadi 3 kontrakan itu kosong, Mbak. Dari berita yang kami dapatkan, Pak Kasat, bahwa pemilik kontrakan juga sempat mengecek apakah memang pemilik kontrakan tersebut juga merasa curiga begitu dengan mungkin suara-suara yang ada di sana. Korban sempat menelpon pemilik kontrakan karena dia mendengar suara batuk sebelumnya. Dan kemudian pada pagi harinya pemilik kontrakan mengutus pengurus kontrakan untuk mengecek dan mengecek semua pintu kontrakan. Nah, kemudian pelaku mengetahui itu, dia langsung naik ke plafon, kemudian berpindah ke rumah korban. Demikian. Iya. Pak Kasat, apakah pelaku ini memang tinggal atau berdomisili di sekitar kontrakan tersebut atau memang berasal dari wilayah lain yang sengaja untuk datang melakukan aksi pencurian? Untuk pelaku sendiri adalah tetangganya, Mbak. Jadi jaraknya juga nggak begitu jauh, sekitar 400 meter dari TKP. Baik, apakah pelaku dengan korban ini saling mengenal, Pak Kasat, selama ini dengan pemilik kontrakan juga? Kalau dengan korban, pelaku tidak mengenal. Jadi kalau dengan pemilik kontrakan, pelaku mengenal. Karena memang pelaku ini sebelumnya pernah bekerja mengawasi kontrakan tersebut. Oh, baik. Berarti pelaku juga sudah mengetahui bagaimana kemudian lokasi dari kontrakan tersebut untuk kemudian melancarkan aksinya, begitu ya, Pak Kasat? Betul, betul. Jadi sebelumnya dia memang sudah melakukan perencanaan niat bagaimana dia memetakan situasi, karena memang yang bersangkutan ini pelaku mengetahui persis bagaimana keadaan dan situasi rumah kontrakan. Baik, kemudian bukti atau petunjuk apa yang kemudian menguatkan polisi mengarah kepada pelaku ini sebagai pelaku pencurian? Baik, kita memiliki saksi kunci, kemudian ada juga persesuaian keterangan dan juga alat bukti. Demikian kita melaksanakan gelar perkara dan kemudian kita mendeteksi pelaku yang berinisial RI dan barang bukti yang ditemukan pada saat kami melaksanakan penangkapan itu ada 1 buah handphone milik korban yang telah dikuasainya. Kemudian ada sendal. Sendal ini juga kita ketahui bahwa adalah milik tersangka yang sudah berada di dekat TKP. Demikian. Baik, pasal yang akan dikenakan kepada tersangka apa, Pak Kasat? Kita menerapkan pasal berlapis, Pak. Jadi ada pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati dan penjara 20 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3, penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian ada pasal 365 pencurian kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan juga pasal 338 pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ibtu Irawan Adi Chandra, Kasat Reskrim Polres Oku atas penjelasannya dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Selamat pagi. Ya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan dialog yang lagi kembali dihangatkan begitu ya. Bagaimana kemudian sehingga saat ini
PSSI membuka lowongan. Andi Gumala mau kasih CV ke PSSI? Aku main tebak-tebakan aja deh nanti Oke, main siapa yang akan terpilih. Jadi saat ini PSSI tengah membuka kesempatan untuk mereka yang akan menjadi pelatih timnas. Siapa aja nih? Andi Gumala kira-kira ya? Siapa aja? Jawabannya sesaat lagi. Ya Andi Gumala, kalau kita berbicara siapa sih sebenarnya calon pelatih timnas Indonesia saat ini, saya jadi teringat. Kalau orang lagi pacaran, seninya itu adalah di PDKT-nya. Pendekatannya, bagaimana kita mendekati pasangan, seninya, bener nggak sih dia jodohnya kita, bener nggak sih dia pacarnya kita. Karena jodoh harus dikejar ya. Tapi kadang datang juga. Seperti yang dilakukan oleh tadi yang kita lihat ya beritanya Timur Kapatse, buktinya datang. Gitu kan. Andi Gumala gimana? Kalau jodohnya datang seperti apa kira-kira? Ya tentu saya akan mempertimbangkan. Maksudnya tuh kalau udah ketemu bubar gitu. Nah ini ada narasumber nih di studio. Kita sudah ada 3 pengamat sepak bola yang hadir untuk kemudian membahas bagaimana kemudian siapa sih calon pelatih timnas Indonesia saat ini. Ada siapa saja Andi Gumala? Ini ada Pak Endi Sofyan, Endi Sofyan. pengamat sepak Ya. bola. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Edi. Bang Ya, Endi. pagi. Kemudian ada Om Nigara, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Om Nigara. Pagi Om Nig. Jangan lupa ini pelatih Garuda ini. Oh, pelatih Garuda juga, mantap betul. kalau gitu ya Bang Legenda komentator juga. ya. Legenda komentator. sangat. 32 tahun loh. Betul sekali Om Edi. Iya. Ada satu lagi pemerhati sepak bola, Bang Effendi Ghazali. Ya, Bang saya cuma Pagi. mau kasih tahu jangan lupa juga ini guru saya. Waktu saya kuceluk-kuceluk masih muda betul meliput Piala Dunia 1990 dia sudah di pinggir lapangan. Udah moto udah semua Dia ya. pinggir lapangan. Wartawan senior olahraga. Iya, iya. Om Nah, Effendi ini Ghazali. tambahan nih. Oke. Saya sama dia nih dari remaja juga. Dari mulai kita pakai motor bebek dulu ya. Waduh, nostalgia dong nih. Tapi Ini semua bertiga tapi kita kata yang sekarang, Iya. "Wah, ini mah orang lawas gak usah Oh, didengerin." iya. Tapi kemudian kalau tadi kita sudah melihat sama-sama penampilannya, tayang beritanya, ini ada satu yang tadi kita lihat bareng-bareng. Ada Bang Ege Ya. yang kemudian ikut mendampingi Ya. Timur Kapatse di Istiqlal. Ya. Seperti apa sih Om Ege kemudian ramai ini? Jangan-jangan calon pelatih timnas. Nah, ada 3 hal dengan agak cepat saya pelan-pelan mau menyampaikan. Yang Ya. pertama, saya berteman cukup lama lah sama dia ya. Oke. Ada temannya satu lagi, Timur Mirzayev, sedang mengambil S3 Ya. di Indonesia ya. Temannya Pak Amali juga ya. Nah, itu saya kebetulan jadi salah satu pembimbingnya. Dengan demikian bertemanlah kami bertiga ya. Yang Timur Mirzayev yang tadi datang sebelahnya. Nah, yang kedua, waktu ketemu, saya tanya, Anda kenal Indonesia seperti apa? Oh, dia pernah main di sini kan, pernah bertanding di sini. Dan pernah berhadapan dengan tim Indonesia, kata Coach Timur Kapatse. Terus yang agak penting nih, dia itu salah satu pengagum Pak Prabowo. Karena waktu itu baru saja selesai pidato di Majelis Umum PBB. Dia bilang, pidato di Majelis Umum PBB itu keren. Seperti biasa, ada solidaritas soal Palestina. Jangan lupa ya, kan Uzbekistan negara yang juga solidaritas dengan Palestina tinggi. Terus yang kedua dia bilang, Presiden Anda tuh luar biasa loh menyatakan harusnya Indonesia tuh sudah masuk Piala Dunia. Harusnya. Kan Pak Presiden bilang begitu. Jadi itu dia kutip. Nah, jadi dia di samping mengagumi yakin bahwa Indonesia itu harusnya bisa lolos ke Piala Dunia. Ya. Nah, yang ketiga kemarin waktu ditanya oleh wartawan, Ya. bagaimana pendapat Anda tentang timnas Indonesia? Harusnya dikit lagi masuk Piala Dunia katanya. Ini tim sudah bagus, Ya. tinggal beberapa perbaikan. Nah, kemudian yang keempat itu ada persahabatan Indonesia-Uzbekistan. Lalu menawarkan mau datang ke Indonesia nggak? Di luar Liburan. dari PSSI ya, Di luar. penawaran ini ya, Jadi betul, itu harus oke. digarisbawahi. Nanti jangan sampai orang bilang, siapa sih lu gitu ya. Tapi kok momennya menawar-nawarkan berdekatan diri banget, gitu. Nah, tapi Enggak. kata Momennya Gumala, berdekatan banget. Enggak, memang pada waktu yang direncanakan itu cuma 1 hari atau 1,5 hari di Jakarta, langsung ke Lombok. Nah, menariknya waktu mau datang ke Jakarta, dia minta pas sholat Jumat, hari Barokah katanya, langsung ke Istiqlal dulu ya. Nah, habis dari Istiqlal, terus nanti ada coaching klinik di salah satu sekolah, Mentari kalau nggak salah, pagi ini. Sesudah itu akan segera ke Lombok. Oke. Jadi betul-betul jadwalnya itu ketat untuk liburan saja gitu. Ketat liburan ya, bukan Iya, iya. ketat Nggak ada, untuk nggak ada. kemudian Sampai saat ini tidak ada pembicaraan dengan anggota federasi di Indonesia. Tapi yang saya tahu, yang Zoom sama dia, Ya. itu sudah detail. Sampai nanyain. Berarti Zoom-nya ada apa? komunikasi dong. Iya, iya, iya. Zoom-nya apa nih? Jadi soal apa? disampaikan sama saya bahwa ada pertanyaan soal, sudah seperti wawancara, Interview, seperti sudah interview. pertanyaan mau kelompok umur, bisa kelompok umur enggak gitu.
juga soal gaji dan lain-lain sudah ada. Itu disampaikan oleh dia, tapi ini orang pegang komitmen karena tidak mengungkapkan kepada publik, tapi Zoom itu sudah ada. Tapi karena dia berlibur kemarin dalam konteks bicara dengan wartawan, saya bilang jangan juga ditanyakan itu gitu. Jadi jangan mengarah ke hal-hal yang sifatnya itulah apa namanya sesuatu yang terkait dengan federasi, karena kita tahu kan federasi ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Itu dia, ada yang proyek akan besar, diumumkan gitu ya. di minggu depan. Akhir pekan depan, begitu ya katanya. Ya, minggu depan lah, mau akhir mau ujung, itu dari Senin sampai Minggu, para pemirsa, kita akan mengetahui siapakah pelatih timnas kita. Betul ya? Oke, misteri dong ya. Meskipun datang untuk berlibur, tapi kok kata-kata puja-pujinya ini dari Timur Kapatse seperti menggambarkan kayaknya udah Ada klop komunikasi. banget ya, ada komunikasi. Kalau itu pasti Ege yang tahu. Ya. Oke. Kalau saya cuma kemarin tuh berkesannya, kalau beliau nih nelpon saya, suruh datang. Ini saya suruh datang, enggak. Waduh, kalau sama senior kita nggak suruh datang, bahaya kita. Saya cuma terkesannya gini, dia terima kasih, selamat siang. Itu persis diucapkan oleh Tony Poganik ketika datang ke Kemayoran. Tahun-tahun? Tahun 56. 56. Tony Poganik Sebelum datang. Olimpiade Ya, Melbourne. datang, selamat malam Pak Maladi, terima kasih saya sudah diundang. Jadi kata-kata itu melukiskan dia kedekatan dia terhadap Indonesia itu luar biasa gitu. Jadi kalau menurut saya di PSSI sebagai komisi disiplin nggak punya hak untuk apapun. Cuma kalau sebagai pengamat, kalau boleh saya mengatakan, kita nih kan lagi nyari patriotisme yang PSSI bilang pingin punya heroik, pingin punya mampu mengangkat moral. Nah, Uzbekistan ini teruji untuk itu. Kriterianya masuk ya, Bang? Masuk gitu loh. Apakah dia mau ditaruh di U17, U19? Kan kita harus punya basis gitu. Saya ini tim pertama loh, saya nggak bosan mengatakan saya ini tim pertama naturalisasi. Saya, Bung Reva Dedi, RBU. Iya saya, Bung Yesayas dan Toro Cocomeo tuh. Ya. Oh, Bung Toro. Ya, kami pergi ke Belanda waktu itu, nggak ditanggap itu tahun 2009 bulan Januari, nggak ada tanggapan. Orang nggak mau, kenapa? Karena Asia tuh jatahnya cuma 3,5, nggak mungkin lolos gitu loh, ya kan? Tapi sekarang dengan posisi yang seperti ini 8,5, orang berlomba datang gitu. Jadi saya untuk hal yang itu saya setuju karena saya ikut nih tim Bung Edi nih ya, luar biasa gitu. Garuda dibubarin. Ya, tapi semua pemainnya 99% masuk tim nasional. Kan aneh gitu loh. Nah, jangan kuping tipis lagi PSSI dengan kondisi kayak gini. Ini apa yang udah ada di hadapan? Ini apalagi nih, ini bukan Sarah lah. Saya nggak mau ngomong Sarah. Dia tuh Islam gitu. Datangnya ke Masjid Istiqlal ini luar biasa gitu. Cocok di barang ya, apa begitu. Cocok. Tapi sekali lagi saya ini kan cuma komisi disiplin, nggak punya. Cuma yang agama tadi janganlah digaris bawahi. Ini kebetulan aja dia mau datang liburan ke Istiqlal dulu. Ya itu aja. Ya, saya cabut itu. Untuk sholat Jumat. Mungkin Bang Edi mau menanggapi di tengah teka-teki siapa kandidat pelatih tiba-tiba ada Timur Kapatse di Indonesia, tanggapannya gimana Bang? Oke, mungkin saya agak sedikit beda nih. Beda dengan sahabat saya, Effendi Apundia ya. Saya melihat ya, sejak kita gagal lolos di Piala Dunia kemarin, ini gaduh, ya masyarakat kecewa, gaduh, ya puncaknya kemarin ada demo. Jadi kalau saya perhatikan demonya itu ada tuntutannya ya, saya catat tuntutan itu, dan itu suara rakyat loh, suara masyarakat. Oke, beberapa catatan terpenting apa tuh? Catatan penting nomor 1 ya ada rangkap jabatan ketum dengan Menpora, itu saya catat. Ya berarti ya, masyarakat menginginkan salah satu lah. Kalau memang Erick Thohir mau jadi Menpora, ya lepaslah ketua umum PSSI-nya. Kalau Erick Thohir pilih ke bola, ya pilih ketumnya, lepaskan Menporanya. Karena apa? Ini ada sesuatu yang saya sedikit bercanda lah. Maaf aja nih ya, sedikit bercanda. Ya, itu ada satu kewajiban ya, organisasi yang berada di bawah KONI atau Menpora, itu apakah setiap periodik atau setiap tahun, itu harus melapor ke Menpora. Anda bayangkan, orang yang sama aja dengan ngadepin kaca, Pak Menpora saya lapor ini PSSI membuat roadmap itu, terus
Menporanya orang yang sama. Oke, Bang, ini mungkin sedikit maaf, saja sedikit memotong ini nih. dagelan ini. Artinya kan kalau Nggak ada di pelatihnya- dunia kayak pelatihnya begini. diumumkan Sorry aja kan nggak ada ya. Nggak perlu panjang-panjang diumumkannya pelatihnya kan. Ya kalau udah, pelatihnya. itu urusan lain ya. Oke, terus kedua masalah pelatih. Ya. Oke, masalah pelatih menurut saya ya, ini dengan kejadian begini justru ini momentum sebetulnya. Oke. Ini momentum sebetulnya ya. Introspeksi aja nih PSSI, apa yang salah sih? Apakah salah memilih Sintayong Ya. atau dipecat? Apakah salah memilih Kluivert dipecat? Apakah salah memilih pemain sehingga gagal? Introspeksi, jangan terburu-buru gitu loh. Oke. Kalau terburu-buru nanti kejadian lagi gagal, ya apa konsekuensinya? Oke. Ya. Jadi kalau saya melihat situasi ini ya dengan kedatangan Kapase, oke lah. Apakah itu sengaja atau tidak kedatangannya ini? Ya, anggapnya suatu hikmah. Ya. Kita lagi butuh pelatih. Tiba-tiba dia datang jalan-jalan ke Indonesia, ya. Katakanlah Allah ngirim nih Kapase ke Indonesia, ya berpikirlah apakah dia tuh. Kalaupun Kapase, saya lebih memilih, lebih baik dia dipilih untuk menjadi coachnya under 17. Under 17. Ya, keren. Ingat ya, roadmap kita Piala Dunia 2030. Iya. Pemain yang ada sekarang rata-rata umur 25-26. Jadi di sini. Tambah itu. Tambah dari mulai sekarang umurnya berapa? Udah nggak mungkin. Pas. Jadi timnas yang sekarang ini paling hanya tinggal beberapa orang bertahan. Nah, kita konsentrasi full di usia 17, 9, 20. Ini aja. Jadi 17 katakan Kapase. 19 siapa pelatihnya? Ya. Pelatih asing juga. 20 siapa? Enggak. Nah, 3 inilah ya digodok sampai menuju kepada 2030. Oke. Piala Dunia. Itu jauh lebih bermanfaat Baik. daripada buang tempo ngurusin yang udah gagal. Ya. Maaf, sorry to say, ya. Biar pelatih siapapun, kalau dengan materi pemain yang ini, no way. Tidak Silahkan bisa. catat di sini tidak akan lolos ke Piala Dunia. Berarti Jangan bukan Piala hanya Dunia, masalah Piala pemain. Asia pun tidak akan lolos. Cepet-cepet. Asian Nanti Games aja, tidak Bang. lolos. yang ini sedikit agak Dikit dulu. aja, dikit aja. Yaitu bahwa di dunia ada loh yang merangkap Menpora dan Ketua Umum Federasi. Itu ada. Ya. Saudi Arabia, Qatar, itu ada. Ya. Jadi ada. Jadi sebagai maksudnya Iya. fakta. Ya, fakta. Fakta Tapi jangan. non aktif dia. Apanya? Tapi dia tidak aktif. Saya kenal dengan pangeran dari Iya, Saudi iya, dulu. iya. Iya. Tapi maksud saya ada. Tapi dia belakang di layar. Kita juga nanti akan minta tanggapan Ya, dari ya, negara ya, bagaimana. fakta, Kemudian ya kan? Tadi udah Supaya- kita sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Ya. Kabar Indonesia Pagi. Ini giliran Om Negara nih tadi mana Senyum-senyum ya. Jepit di tengah-tengah. Iya, gimana nih Bang? Tadi katanya mau kalau menyampaikan sesuatu terpotong. kalau Timur Kapase katanya cocok untuk U17. Ya. Lalu siapa nih nama-nama yang kira-kira cocok untuk yang Ya timnas kalau kan tadi kalau saya, tapi kan saya di PSSI bukan penentu, Ya. gitu ya. Cuma kalau saya sebagai pengamat gitu, sebagai wartawan, saya ngelihat saya cocok dengan Kapase untuk bermain, untuk ngelatih di U17, karena dia punya basis untuk melakukan pindahan. Tadi Bung Ege ngomong dia U17 juara Asia, Ya. U20 juara Asia, 23. ya, 23 U23 runner up 2 kali. Iya. Ini kan prestasi, bukan enggak gitu. Ya. Dan kita jangan ujuk-ujuk ke Piala Dunia, Piala Asia dulu nih gitu loh. Ya kan? Nah dengan kondisi seperti itu saya yakin. Apalagi kan sekarang anak-anak sekarang ini, nah sekali lagi harus diakui bahwa PSSI di pengurusan yang ini soal keuangan oke. Soal keuangan. Kan saya ngurusnya berada dalam tubuh PSSI dari zaman Pak Ali Sadikin terakhir. Gitu. Pak Ali Sadikin Sadikin terakhir. ya. Iya. Udah lama banget nih. Belum lahir kan? Jadi itu, jadi dari zaman itu di Indonesia ini persoalan paling fundamental adalah soal gizi, soal kekuatan fisik kita. Fisik. Gitu ya. Nah kita enggak, kan metode makannya AMK asal makan kenyang. Ya. Makanya Ada MPG. bukan, makanya Egi masih makan Kok jadi MPG? Iya dong. mie instan. Gorengan, kan biasanya begitu gitu. PR-nya. Itu jadi sesuatu yang Oke. nah, tapi kalau dengan adanya orang seperti Kapase ini, Ya. makanya dia bisa ngatur itu dengan kondisi Tapi seperti itu. Om Nik yang cukup menarik kali ini PSSI meskipun juga bilang bahwa ini salah satunya adalah pelatihnya masih terikat kontrak dengan klub, masih melatih negara begitu ya. Tapi kan ini kan menunjukkan suatu perbedaan, suatu hal yang baru dari PSSI Enggak, ketika saya- membuka Saya calon potong, pelatih. boleh nggak saya potong? timnas, Sebelum- ya? Boleh. Nggak, saya mau bicara sport science dan manajemen ilmiah. Mau masuk S1 aja cukup itu. Yaitu, ini kan seperti membuka lapangan kerja Betul, kan. kan ini kan Jadi PSSI keterbukaan mengumumkan ini nih. lowongan Oh, iya. kerja. Ya. Kriterianya satu, harus bisa membawa lolos Piala Dunia U30 Ya. pada 20-30. 20-30. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima. Ini kan kita belum dengar. Oke.
Betul kan? Sesuaikan dengan roadmap misalnya. Ya. Itu harus ada kriteria dan karena itu nama-nama ini silakan masuk. Jadi orang ini pun nggak ada masalah. Namanya masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu nggak lolos, ilmiah juga. Nggak apa-apa. Nah sekarang kan kita nggak tahu ini lowongan kerja ini kriterianya seperti apa. Berarti belum ditentukan seperti apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak dari sini? Tapi dari Timur Kapacnya ada sempat cerita nggak kemarin interviewnya seperti apa? Dia bilang 3 hal. Satu, kan sudah ada pembicaraan secara Zoom. Dan orangnya sudah ngaku juga yang bicara itu siapa. Sama-sama pegang komitmen untuk tidak menyampaikan. Yang kedua, dia mulai merasa bahwa, oh saya nggak termasuk. Karena ada kriteria sedang memegang tim, baik itu timnas atau klub. Dia kan tidak. Jadi berarti dia sudah tidak termasuk. Bukannya kalau tidak megang kriteria itu. Pelan dulu. Lalu yang ketiga, ya. Tapi salah satu exco, kalau dia boleh disebut namanya, Pak Sumarji mengatakan namanya termasuk dari 5 yang akan disampaikan kepada publik. Bukan ke publik, kepada direktur teknik. Dirtek. Alex Swisser. Ya. Alex lah ya. gitu ya. Nah, benar nggak? Maksud saya secara ilmiah juga, benar nggak di statuta memang Alex ini yang menentukan misalnya. Itu kan ilmiah juga. Salah satu pembisiknya juga kan. Iya, itu misalnya ya. Lalu kemudian akan dirapatkan oleh Exco. Tapi yang menjadi menarik dari semua itu bukan itu kalau menurut saya. 2 hal bagi Timur sampai kemarin ya diskusi. Yang pertama, dia datang karena dia kagum pada presiden yang mengatakan kita harus lolos ke Piala Dunia dan itu dia pegang betul. Tapi yang kedua, kemarin dia sudah mulai dapat pesan-pesan dari orang Uzbek yang ada di Indonesia. Mungkin pemain juga atau apalah. Jangan melatih di sini. Konflik terus. Banyak politiknya gitu. Sudah sampai ke telinga dia. Tidak disarankan begitu ya. Jangan anu katanya. Ini jatah saya. Kita terbuka. Jatah Bapak. Habis ini jatah Bapak seperti itu. Udah. Jadi kita ini. Dia orang dalam, oke? Oh, balik ke Saya ada dulu banyak kalau gitu. pendapat dia, oke. Tapi kalau kita bicara tentang coach, ya berarti kita bicara tentang teknik. Ya. Setuju. Ya, betul-betul teknik. Nah, kalau bicara teknik, ya pertama, siapa sih pemainnya? Ya, kualitas pemain ini bagaimana? Ya, itu harus detail sekali. Ini ya, negara tahu saya lah. Saya lama di Brazil, di Argentina, apa itu di sana ya. Kalau udah membahas tentang coach, tentang pelatih nasional, itu sampai gebrak-gebrak meja itu. Semua tampil, tidak one man show. Tapi kriteria jelas kan? Krikannya jelas, dibahas semua di situ. Oke, si ini begini, ini begini, ini begini. Sampai itu dibahas, sampai ada titik temu. Jadi kembali lagi saya bicara soal teknik. Makanya tadi saya bilang, kalau Kavarse lebih cocok untuk usia 17. Kenapa? Usia 17 kita itu prestasinya lumayan. Bagus. Kedua, alasan yang sangat realistis adalah, ya, ini tim sekarang, kalau memang ini roadmap-nya Ketua Umum PSSI ya, saya sebut nih, bukan PSSI nih, Ketua Umum PSSI itu sampai 2030 harus ke sana. Berarti kita harus mempersiapkan anak-anak usia 17, 19, 20. Karena ketika 230 itu lagi bagus-bagusnya usianya. Teknisnya begitu. Dan yang terakhir ya, ingat nih, Bung, pemain itu perlu idola. Ya, begitu diputuskan pemain A, itu pemain langsung dia ada kebanggaan nggak? Tapi Kluivert nggak bermanfaat. Oke, itu oke. Ya, itu ada urusan lain. Tadi kan dibilang ada pemain ganti gini, itu urusan lain. Beda. Nanti saya jelasin. Ya, kenapa Kluivert pasang ini, kenapa tidak ini, itulah. Oke. Tapi pemain itu dia punya kebanggaan. Ya, begitu pelatihnya ini, itu motivasinya langsung beda. Berarti figur ya. Siklus figur beda. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Kavarse cukup? Ya. Nah, kalau ke-17 itu pas karena dia bisa membanggakan bahwa dia pernah berprestasi di Uzbek. Jadi pemain-pemain kita juga ada ya. 17 bagus lah ya. Betul, mungkin sedikit itu. aja langsung ke Om Nigara tadi Itu, juga. ya. Ini tiba-tiba Om Ege bilang kok ada bisikan-bisikan yang agak ke samping nih ke Timur Kapacnya begitu Om Nik. Melihatnya seperti apa? Saya nggak tahu karena ini datang ke beliau bukan ke saya. Nggak apa-apa kan artinya habis ini kan dia berlibur. Malam ini apa besok berangkat liburan Ke NTB. ke Lombok dan Bali. Jadi intinya itu sudah ada yang bisikin ke dia yang pengalaman di sini. Jangan ambil di sini. Tapi Om Nigara, lebih banyak konfliknya. Ada tanggapannya nggak seperti apa? Iya, kalau dari melihatnya Timur seperti Kapacnya? apa Om? Kalau kalau Kapacnya memang cocoknya di 17, ayo kita bicarakan yang timnas yang dibutuhkan sekarang nih, pelatihnya siapa nih? Senior maksudnya. Kalau senior saya kira itu Saya belum urgent. ya, enggak saya kira itu sekolah yang menentukan gitu.
Ya, statuta kan bunyinya begitu juga, Esko yang nentukan ya, Esko aja. Keputusan nanti. bersama. Tapi arahnya sekarang kemana sih Om? Kalau Belum tahu, melihatnya kalau Exco itu belum seperti tahu. apa sih Belum, artinya? belum Kalau tahu. statuta memang mengatakan di huruf L itu Exco yang menentukannya. Exco. Exco. Ya. Esko, tidak boleh satu orang. Bukan yang lain-lain. Itu statuta kan terbuka. Itu Enggak, bukan bisa- yang lain-lain ya? Bukan dong, bukan. Jadi siapapun yang mengusulkan akan dibawa ke rapat Exco. Iya, betul. Iya. Iya, Karena Esko statuta itu terbuka kok bisa kita buka. Ya, betul. Nanti coba aja buka lihat itu statuta kayak apa bunyinya gitu. Nah, memang persoalan fundamental di Indonesia ini sepak bola karena awalnya politik jadi sampai kapanpun politik ikut main di dalamnya. Itu yang jadi persoalan. Kan kita jangan lupa PSSI tanggal 19 April 1930 dilahirkan karena politik bukan karena apa-apa. Bung Nik, Gitu loh, ya. Aspek sepak bola, Oke. ya. Mungkin Bung Effendi tahu, ada berapa sih aspek sepak bola itu? Mungkin ada 5 atau 10, tapi sekarang ada 11. Golden 11, aspek sepak bola. Nomor 1, political will. Will ya. Nah, Political will. Jadi negara itu betul-betul mendukung ya. Jadi kalau ada keputusan dari PSSI, katakanlah umpamanya ini PSSI bikin roadmap, ya. Itu tidak serta-merta roadmap itu langsung minggu depan diputuskan, brak, kemudian berlaku. Ya, pertama lewat Exco. Kedua, sorry to say ya, kita ada perwakilan di DPR, Komisi 10. Dibuka. Nah, itu perwakilan kita di DPR ya, Bapak-bapak yang mulia di DPR, tolonglah kalau ada Erick Thohir ke sana dengan timnya, jangan yes, natural namanya ini taken, disahkan imigrasi, udah. Tahu-tahu mainnya jeblok. Betul nggak? Ini banyak kejadian sekali. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga. Nabung pemain, Bang. Pemainnya sangat berharga. Biar banyak. Nanti ke depannya kalau ada pemain yang diajukan oleh PSSI, siapa ini? Mainnya di mana? Ranking berapa? Grade berapa? Kalau cuma grade C, ya kita butuh grade A atau B lah katakan. Kalau memang mau menuju ke Piala Dunia. Mungkin sedikit aja tanggapannya. terakhir ya. Harapannya seperti apa sih untuk kriteria pelatih timnas saat kita untuk Indonesia yang dibutuhkan seperti apa sih kira-kira? yang pertama yang bisa bawa kita ke Piala Dunia. Oke. Saya nggak yakin. Itu udah lama banget kita nggak Piala Dunia nih. Nggak yakin, saya nggak yakin. Piala Asia aja kita nggak pernah. Piala Asia. Tapi kan ini tim yang Kita terbaik. bisa logis Ini aja. temen lo, ini temen lo, ini temen lo. Rasional, kita Sama-sama rasional senior aja. loh ini. Ini temen lo. Jangan mimpi lah. Gimana? Maksud saya gini loh, kita jangan bikin kecewa rakyat loh. Nanti masyarakat kecewa lagi. Kan gini, Kang. Gini, Ya. Kang. Kan harapan tuh boleh. Harapan boleh, impian, iya. Kan tadi dia nanya harapan. Iya. Jadi harapannya pelatih yang bisa bawa kita ke Piala Piala Dunia. Dunia 2030. Oke, mohon maaf. Saya cuma mau kasih Kita tahu lanjutkan lagi. off air ya. Penting yaitu bahwa kalau kriterianya diumumkan, maka semuanya itu layak masuk. Baik. Sintayong layak Oke, masuk. itu kan- Indra Safri kenapa enggak? Iya, betul. Ya kita tunggu Masuk saja ke ya, dalam artinya. kriteria untuk diseleksi secara terbuka. Ya, artinya kita tunggu saja bagaimana pekan depan akankah Ya, diumumkan Indra pelatih Safri timnas Indonesia saat ini. Terima kasih Bang Terima Effendi kasih, Kasile, Om Digara. Tapi roadmap juga, sorry. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjutkan Kita lanjutkan nanti. Kalau perlu besok kita bikin episode bahas ini lagi ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami memiliki sejumlah informasi menarik. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dampak erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu lalu dinyatakan lebih luas dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, di mana puluhan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah akibat terjangan material gunung. Pemerintah Kabupaten Lumajang kini telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 7 hari. Erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran meluncur sejauh 13 km mengarah ke kawasan Besuk Kobokan. Dampak kali ini melampaui erupsi tahun 2020 hingga 2023 lalu. Di Desa Supiturang setidaknya 21 rumah dan 1 musola rusak berat. Bahkan bangunan SD Negeri 2 Supiturang saat ini rata dengan tanah setelah tergulung material dan batu besar dari puncak Semeru. Tak hanya bangunan, sebanyak 30 hektar lahan pertanian warga turut hancur termasuk tanaman cabai dan juga salak. Memang yang cukup menjadi waspada di sana adalah selain juga erupsi dari Gunung Semeru adalah banjir lahar dingin juga yang menjadi salah Ya, satu banjir perhatian di lahar. sana ya. Bagaimana Baik. kemudian kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami Farah Manilah yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Farah, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat pagi Philip dan juga Andi Kumala. Dapat kami laporkan situasi terkini di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Ini memang masih banyak warga yang datang untuk menyelamatkan harta benda mereka yang masih berada di dalam rumah yang tertimbun material. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya pemirsa di lokasi ini adalah rumah-rumah yang akhirnya tertimbun oleh material erupsi yang bahkan hampir mencapai atap rumah itu sendiri. Artinya dalam kondisi ini, rumah-rumah ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan harta bendanya karena sudah tertutup material vulkanik dari erupsi Semeru, termasuk pasir dan juga debu-debu dari erupsi Semeru. Ada banyak rumah yang memang kondisinya seperti ini, tertutup material, tapi ada juga sejumlah rumah yang malah sudah hancur rata dengan material erupsi Gunung Semeru. Namun jika mengacu pada data terbaru yang diupdate kemarin pada pukul 18.00, Philip dan juga Mala, ini informasi terbaru yaitu ada sebanyak 22 rumah yang terdampak dan ada juga 1 sekolah yang terdampak, ada 4 sapi ternak dan 139 domba yang terdampak. Selain rumah, pemirsa, lahan pertanian seluas 105,5 hektar ini juga terdampak erupsi Gunung Semeru. Nah, ini salah satu pemilik rumah, pemirsa, yang berusaha untuk melihat dan memantau bagaimana kondisi rumahnya dan berusaha untuk menyelamatkan barang-barang jika memang memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam area rumah. Dan pemirsa, saya juga akan tunjukkan kepada Anda salah satu rumah yang juga sudah tertutup material. Nah, ini adalah salah satu rumah yang sudah tertutup material dan para pemilik rumah ini juga rupanya sedang berada di depan rumah tersebut untuk berusaha menyelamatkan material, maksud kami harta benda yang masih ada di dalam rumah ini. Saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu korban terdampak erupsi yang saat ini rumahnya sedang dalam proses upaya pembersihan, ya, mengambil barang-barang. Selamat pagi Mbak Lulu. Ya, pagi. Mbak, ini rumahnya ya Mbak yang tertimbun, betul ya? Ini bagaimana, apa yang sedang diupayakan saat ini Mbak dengan kondisi seperti ini? Apakah memungkinkan untuk mengambil material atau barang-barang yang berharga Mbak? Ya, untuk sementara ini ya menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan Mbak. Tapi ya kendalanya itu barangnya selamat tapi bingung mau ditaruh di mana. Kenapa? Apakah jika dibiarkan gitu ada kemungkinan untuk diambil atau seperti apa Mbak? Iya kan, kalau dibiarkan, kalau malam kan banyak apa Mbak? Banyak sesuatu yang, ya maksudnya pengalaman dari erupsi yang kemarin kan warga nggak ada, malam mengungsi itu malamnya itu banyak maling. Pada saat kejadian mungkin boleh diceritakan Mbak kondisi, apakah banyak orang di rumah atau seperti apa? Orang di rumah nggak ada tanda-tanda sama sekali. Tapi bisa menyelamatkan diri? Bisa, soalnya pengalaman dari erupsi yang pertama kali 2021 itu udah apa Mbak, banyak difasilitasi kayak di barat sana udah ada CCTV, sudah ada sirine, jadi erupsi masih di jauh, ya masih di atas, itu warga sudah dievakuasi. Terakhir Mbak, apa harapan yang ingin disampaikan Mbak? Harapan yang ingin disampaikan apa ya Mbak? Terkait Bingung. pengungsian, terkait ya pasti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak Lulu. Semoga segera bisa berhasil menyelamatkan benda-bendanya dan bisa mengungsi di tempat yang lebih aman ya Mbak. Terima kasih banyak. Pemirsa, itu tadi laporan dari wilayah terdampak erupsi yang memang para korban ini berupaya untuk melakukan pengungsian, namun juga berupaya untuk kembali ke rumah untuk menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Demikian saya kembalikan ke Philip dan juga Mala di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Farah Manila dari Lumajang, Jawa Timur. Tetap berhati-hati juga di sana, Farah, selama melakukan peliputannya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, laporan dari Farah Manila tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Filbus Yonaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.